Halo guys, selamat malam. Baik lagi di channel favorit kalian, channel Tokusatsu, channel mereview mainan dan juga komik. Oke, langsung aja guys. Iya. Kembali lagi dengan gue dengan konten review komik ya, yang pastinya ada nyamuk komik terbitan legal ya, dari Alex MNC, Level Komik, Akasha, terus apalagi Koloni. Ya itulah pokoknya yang legal-legal yang kita beli di toko buku Gramedia, juga beli di Honor. Oke guys, langsung aja. Ini gue excited banget. Gue akan unboxing lalu mereview komik Attack on Titan volume 32. Mantap. Dan sebenarnya sebelum gue mau mereview ini, gue sudah nonton animenya ya, yang episode 24 ya. Itu bener-bener anime yang terakhir kali itu, yang adegannya si Rainer lagi tidur terus dibangunin sama Annie dengan cara yang ditendang. Terus si Rainer nanya, kita mau kemana? Kita mau menyelamatkan dunia. Oke, langsung aja ya. Ini wah gila, ini anime udah rilis ya, keren banget ya. Si Eren bisa ngomong sama semua subjek Ymir. Oke, langsung aja guys, kita akan unboxing dulu. Kita akan lihat desain sampulnya. Masih segel, gue beli di Gramedia di Pengol Karawaci, yang videonya itu gue nge-vlog. Makasih buat sudah nonton. Attack on Titan volume 32. Dan di sini banyak sekali karakter yang muncul pada sampulnya. Ada si Jane, ada Magato Kaicho ya, Kapten Magat. Ada si Raina, ada si Jane, ada si Connie, ada si Mikasa, ada si Annie. Ini bukan Eren, ini si bocah laknat, si Gabi. Udah nggak laknat ya, udah insaf. Ini si Picak ya, si Pik. Dan ya sepertinya yang kita bisa ramalkan atau teorikan dari sampulnya ya, Marley dan Paradis bersatu karena mereka ingin menggantikan Eren dan juga Zeke ya. Ini si spine-nya, Attack on Titan 32 Hajime Isayama. Terus kita akan baca sinopsisnya. Eren yang telah mendapatkan kekuatan Titan Perintis membulatkan tekad untuk membinasakan untuk umat manusia di luar pulau demi kedamaian Pulau Paradis, tempat lahirnya dan dibesarkan. Kemudian, Eren dan gerombolan Titan pun mulai maju. Apakah mereka penyelamat atau iblis? Tanpa bisa membuat kesimpulan, Mikasa, Armin, dan yang lainnya mulai bergerak demi menolong dunia. Itu dia, harganya 30.000. Ini dari LC. Langsung aja sampai bertele-tele. Langsung juga kita akan unboxing sambil nyanyi lagu openingnya. All I want to do the right things, never want to be a king, I swear. All I want to save your life, never want to grab a knife, I swear. If we lose it all, slip and fall, na 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 na. If we lose it all, lose it all, lose it all. Udah gue unboxing. Oke, kita menghirup dulu aroma komik yang masih baru. Sebentar guys. Wah, wangi sekali ya. Wangi Pulau Paradis ya. Cuman menurut gue yang buku 32 ini agak sedikit berat ya. Apa isinya jangan-jangan lebih banyak. Oke, let's go. Ya, pokoknya yang buat nggak mau kena spoiler, yang mau tungguin episode animenya aja per minggu, ya udah skip atau tonton nanti aja. Tapi yang haus akan spoiler dan ya terhibur dengan video ini, ya sok monggo tonton sampai habis. Here we go. Ini halaman detailnya, diterbitkan tahun ini. Ada gambar si Mikasa. Ini karakternya nothing special. Porco Galliard udah meningsoy. Cold Grace juga udah meningsoy karena ngelindungin ototonya, adiknya ya, dari ledakan teriakan si Jig. Oke, kita lihat dulu sedikit kilasan spoiler. Kita akan balik-balik ke komik dengan cepat. Teng 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 teng. Rumbling is coming. Waduh, apaan tuh? Rumbling is coming. Beware.
be war. Tenenet. Wuh, apa tuh? Ada yang terbang tuh. Wuh. Oke guys, yang pokoknya ya, gue mau baca dulu komiknya, baru nanti kita akan ceritakan. Gue akan ceritakan semua yang udah gue baca di komik Attack on Titan volume 32, dan kita akan ya review, kita akan baca. Gue akan ceritakan ya isi komiknya. Oke guys, tunggu sebentar, gue akan baca dulu komik Attack on Titan volume 32 sebentar. Alright guys, gue sudah baca komik Attack on Titan volume 32. Oke, ini kita taruh dulu. Nah, ini seru banget guys. Seru banget ini. Ke komik 32 ya, Attack on Titan. Langsung aja guys. Kita akan review dari lembar per lembar ya. Nggak lembar per lembar juga sih, per yang gue pahami. Oke, cerita mulai dengan si Jen yang sepertinya sedang berhalusinasi atau berangan-angan kalau dia hidup tenang di pusat kota Liberio dan mungkin memiliki seorang anak dan istri, tapi dia tidak tinggal diam ya, digedor-gedor sama si Kapten Hanji. Aku tidak menyadarinya, aku tidak mendengar apa-apa. Sebenarnya bisa saja Jen tidak melakukan apa-apa tanpa perlawanan, tapi ya karena dia juga salah satu sahabat Eren, dan si Hanji dan Mikasa mengajak untuk membuat plan apa yang harus mereka lakukan. Akhirnya mereka berdiskusi kalau bersekutu dengan klan Azumabito. Ya, banyak balon kata-kata juga. Ya, menurut Kapten Hanji, kalau dia diam-diam saja atau tidak berbuat apapun, pasti teman-teman seperjuangan mereka yang sudah meninggal, sudah gugur, tidak akan impian mereka tidak akan tercapai. Karena di sini kelihatan kayak ada, asalkan bisa memberikan kebebasan kepala dunia saja sudah cukup. Ini ada si Erwin dan orang-orang yang dulu gugur dalam pertempuran melawan Titan dan juga ya terbunuh. Tidak ada seorang pun dari kawan kita yang berpikiran sempit seperti itu kan. Seperti itu. Ada Marco almarhum. Terus ada satu lembar besar. Ini gambarnya ada si Jen lagi tatap-tatapan. Jadi di sini mereka ya membuat api unggun karena mereka udah membuat kesepakatan dimana kan Titan Perintis atau si Eren itu sedang OTW ke Marley, ingin rambling atau meratakan, dan dari pihak Marley ingin meminta pertolongan si teman-temannya si Eren, minta pertolongan untuk menghentikan Eren, dan juga mereka juga sendirian pengen menghentikan Eren. Di sini ada Kapten Riva yang masih rehat ya, karena habis dijahit, sedang ya bener-bener kayak orang ini tepar gitu kan, karena habis kecelakaan yang hebat sampai kehilangan jari, tinggal gimana sih begini ya. Terus juga mukanya banyak jahitan. Ada Jen, ada Armin, ada Mikasa atau Connie, dan di sini ada Kapten Hanji sedang bikin stew. Apa tuh? Sup. Entahlah, sup Jerman begitu, mungkin sup Eropa, nggak tahu. Di perapian. Jadi dia kabur kan dari fraksi Jaeger pakai kuda, pakai perlengkapan makanan. Di sini ada Kapten Magat sedang minum bir, mungkin ada Pik dengan mode Titan karena dia bisa bertahan lama sampai berbulan-bulan. Maksudnya si Pik bisa bertahan berbulan-bulan ya dari mode Titannya. Ada si Ani karena dia sebenarnya penyusup dari Marley sama seperti Reina. Ada Gabi, ada Farco. Gua zoom out lagi. Itu dia. Nah, di sini fokus. Nah, selanjutnya kata si Hanji, tidak ada yang mau membantuku nih. Jangan adu proto terus dong. Nah, di sini ya
Kapten Magat sama si Jen ini berdebat. Jadi kayak, jadi ini salah kami, ini salah kalian. Hah, salah kami, salah kalian lah. Seperti itu contohnya. Jadi kami melawan Titan yang terus kalian kirimkan atau orang jahat. Dengar ya, kami mati-matian melawan Titan karena tidak ingin mati dimakan Titan. Menurutmu ini Titan akan diiblis, paman? Kayak gitu. Jadi si Jen mengungkit-ungkit 4 tahun yang lalu, dimana Rainer dan Annie Rainer melubangi tembok di Paradis. Jadi mereka mengungkit-ungkit, terus ya itu dia, kami sempat tinggal di dunia luar selama berapa bulan. Kami sudah itu guys, percakapan. Jadi apa kalian membunuhnya? Oh ya, ini sebenarnya si Ani nanya kalau misalkan si Ani ini udah, misalkan anggaplah mereka ini udah sampai ke Titan Perintis, ke Eren, otomatis Ani ini nanya ke Mikasa gitu kan, sebenarnya mereka ini ada niat membunuh nggak, menghentikan si Eren. Nah kalau nggak ada, apakah kalau si Ani yang membunuh sendiri Eren pasti dihentikan sama Mikasa, dan pasti akan perdebatan gitu ya terus gitu, karena Mikasa ini kan care setengah mati sama si Eren, seperti itu. Jadi si Ani itu gimana nanti kalau kita udah nyampe gitu loh ke punggung Eren gitu loh. Terus kalau begitu misalnya kalian bisa berbicara saat, ya maksudnya kalian percaya kalau kalian bisa menghentikan Eren dengan modal ngobrol doang gitu kan? Nggak semudah itu, sudah kuduga. Kalau kami yang berpengalaman, kalian akan melawan kami demi melindungi Eren pasti. Nah di sini ya Ani pertanyaannya sedikit menyurutkan, atau ya menyurutkan si Mikasa. Langsung ada fan service menurut gue ya, nanti di anime pasti fan service. Langsung Mikasa langsung cekrek ya, langsung panas hatinya. Dengan kata lain, aku harus membunuh begitu, harus dibunuh gitu. Nah langsung Mikasa ancang-ancang pengen ngambil pedang ininya, katernya. Dia udah mau ancang-ancang ini guys, combat sama si Ani. Ani juga udah ready duluan, udah ready gitu loh tuh. Si cincin kukunya nih. Waduh, gawat. Ini orang-orang, ini kita mau makan malam karena pada mau gelut gitu kan. Di satu sisi si Levi lagi tidur. Aku sangat memahami perasaanmu. Ya, begitu guys. Sip, steelnya sudah matang loh. Ayo makan, kata si Hanji. Terus lanjutlah mereka makan, kudanya juga makan. Jadi mereka mengistirahatkan kuda. Ya, jadi kan mereka juga jalanan pakai kuda, pakai gerobak kuda. Udah gitu di sini masih membahas bagaimana nantinya kalau kita naik pesawat. Pokoknya mereka harus tahu arah atau koordinat si perintis itu kemana. Kalau nggak tahu, kalau nggak tahu arahnya, bahan bakar dari pesawat sendiri. Intinya kalau mereka ini nggak tahu, mereka misalkan udah naik pesawat terbang dan nggak tahu arah atau koordinat si perintis itu ramblingnya kemana, itu bakal kacau karena bahan bakar nggak bisa bertahan selama itu, karena mereka nggak bisa ngambang atau melayang di udara buat nyari-nyari Eren selautan gitu loh. Jadi mereka masih diskusi. Udah gitu di sini Magat nanya ke Yelena, karena kan dia kan katanya anak buahnya, dia mengidolakan si Zeke. Magat kira dia tuh tahu kalau koordinat si perintis sekarang kemana, tapi Yelena tidak tahu. Nah udah gitu Yelena juga sebenarnya juga udah nggak niat hidup gitu loh. Aku tanya kenapa aku harus bekerja sama dengan orang Marley brengsek. Nah di sini ada fakta yang terkuak dan dibocorkan oleh si Pik dalam mode Titan ya. Nanti di anime pasti dia ngomongnya dengan bahasa Titan yang didubbingnya suaranya aneh.
Zoom, setelah kami terjebak mentah-mentah olehmu di Liberio, Yelena, kami menyelidiki masa lalumu dan menemukan hal mengejutkan. Jadi intinya informasi atau fakta yang disampaikan oleh si Pik ini, kalau si Yelena itu sebenarnya kelahirannya Marley ya. Jadi dia membuat cerita sendiri ya sampai dia menyamar dan membuat jebakan orang-orang Marley di Liberio yang pas di Willy Tiber itu yang ngomong di panggung seperti itu. Terus ini bahas apa nih? Oh iya, ini ada juga yang bisa gue tekankan. Ini yang dikatakan Yelena menyerahkan diri pada debaran dada yang mulia berupa menyelamatkan ratusan juta nyawa dan menelan semua permusuhan selama ini seolah tidak pernah ada. Itulah sosok kalian yang terpantul di mataku saat ini, itu kata si Yelena. Bagaimana kalau kita bernostalgia sebentar? Oh, nah ini si Yelena itu kayak mengungkit aib, mengungkit kesalahan dari setiap orang yang ada di tempat itu. Kayak Rainer Brown, si Annie, berapa orang yang sudah diinjak. Wah, gokil. Ani juga ditambah lagi kau pernah menginjak-injak banyak penduduk di distrik Stohes. Dan tentu saja semua orang di Pulau Paradis. Terus Armin, kau menggunakan kekuatan yang kau rebut dari Bertolt Hofer, kuasa hatimu. Termasuk rakyat sipil, seberapa banyak mayat dan hasil perang yang telah kau peroleh. Lanjut. Jadi dia menguap. Ya dia ngegibah gitu ya. Orang-orang yang ini termasuk si Gabi yang pernah menembak Sasha, gadis yang sangat baik hati di pesawat balon. Terus udah gitu di sini si Jen minta nambah ke si Hanji. Wah, rasanya lezat. Terima kasih Yelena. Nah, di sini ada yang gue tekankan, yaitu si Yelena. Aku lupa siapa ya nama sahabat baikmu yang pernah kau bilang padaku sebelumnya. Ini mengungkit-ungkit masalah temannya si Marco yang dimakan Titan. Oh ya, Marco langsung auto panik, keringat dingin. Ani dan Rainer, kenapa guys? Karena kan dulu kan si Rainer sama si Bertolt kan ngobrol tentang penyusupan mereka dari Marley ke Paradis, dan itu hampir didengar sama Marco. Akhirnya mereka berdua panik dan Rainer menahan Marco di genteng-genteng gitu. Terus dia nyuruh si Ani untuk ngambil 3D manuver gearnya biar dia nggak bisa kemana-mana, dan akhirnya dimakan Titan. Dan itu adalah ya aib mereka berdua ya. Apa kau sudah tanya Ani? Jadi si Jerry ini kena roasting gitu loh. Kena roasting karena si Marco itu teman satu kadetnya gitu, teman sahabatnya. Jadi di roasting lagi sama si Yelena, dan tersangkanya tuh ada di depan mata dia gitu loh. Dan sebenarnya si Rainer juga menyesal sih. Dan selama aku menahannya agar dia tidak bisa bergerak, aku menyuruh Ani untuk melepas alat manuver 3D-nya. Itu fakta. Itu season 1 ya guys. Ini loh Marco yang digigit, dikunyah loh sampai setengah gitu, sampai di blur waktu di animenya tuh. Jen udah nggak bisa berkata-kata, udah dia malas sebenarnya. Dia bilang kita masih belum bisa membicarakan baik-baik. Nah, terus di roasting terus ya kan, di roasting terus, dan akhirnya kalau kita akan di sini lagi masih belum terlambat. Paling tidak orang-orang yang berjuang sengit dan saling bunuh selama ini sekarang sedang bertukar kata, bukan saling bunuh. Siapa yang bisa membayangkan kalau kita akan makan bersama sambil mengelilingi api? Oh gokil. Nah, udah gitu sudah cukup, kata Jen. Udah cukup, udah cukup gitu kan. Dia udah gak mau ingat lagi. Cukup. Nah, terus si Rainer bilang maaf langsung. Kalian tahu guys apa yang terjadi? Jane langsung dari duduk lesehan langsung lari ke arah si Rainer, langsung tampol.
geduk gitu kan, tapi nggak ada SFX-nya. Yang lainnya cuma bisa melongo doang. Dianya udah kesel gitu loh, karena tersangkanya yang itu temannya di depan dia. Tuh Renner juga udah nggak bisa apa-apa, dia udah salah, udah pasrah. Tuh digebuk terus, buk sampai berdarah. Ya walaupun juga Renner pasti akan sembuh karena dia adalah Titan. Akhirnya dilerai sama Connie dan Armin, tapi dia masih mau nendang badannya si Renner, dan Renner dilindungi oleh Gabi, dan badannya Gabi yang belakang sempat ketendang dengan keras oleh kakinya si Jane yang sedang diamuk di roasting dengan marah. Jane langsung merasa bersalah ya, karena si Rainer sama si Gabi kan satu keluarga, satu kampung. Kamu baik saja maafkan kami. Jadi si Gabi ini dan Rainer meminta maaf gitu kan, karena kesalahan mereka yang dulu. Sampai si Gabi ini bersujud minta maaf sama si Jane dan juga teman-temannya. Terus udah gitu si Jane sedih dong ya, kenapa bisa terjadi gitu kan, sampai chaos, sampai brutal gitu kan, sampai nendang punggungnya si Gabi ya, perempuan anak kecil ya. Akhirnya dia ambil waktu sendiri. Terus ya, jadi nih suasananya berubah menjadi suasana yang ya, ironi dan sedih gitu loh. Karena menurut gue ini Attack on Titan masih pakai kertas koran. Ini juga ada nilai plusnya, karena kalau Attack on Titan pakai kertas buku paper itu kan putih. Jadi kan Attack on Titan itu kan lebih ke suram, ironi, dan brutal. Dan itu kertasnya warna abu-abu gini, menurut gue oke banget. Jangan diganti pakai book paper sampai tamat ya. Terus ya si begitu kocaknya si Levi baru bangun, berisik deh. Nah ini si Jen juga udah pusing ya atas yang tadi terjadi. Dia sempat merasa bersalah juga. Terus akhirnya dia bangun Gabi gitu kan, waktunya berangkat. Dia udah luluh ya, kau mau membantu kami? Iya saja. Tapi dia nggak luluh ya sama Renner. Dia bilang, oi mau tidur sampai kapan Rena? Loh kamu sudah sejak lama loh. Nah setelah itu ya si Jane minta maaf sama si Gabi, tapi dia nggak mau memaafkan Rena sampai kapanpun karena sudah memakan temannya di kita. Dan juga mereka naik kuda kembali dan menuju ke kantornya atau gedungnya si Azuma Bito untuk meminjam teknologi pesawat terbangnya untuk OTW ke Perintis. Tapi fraksi Jaeger udah duluan menyandra ya, seperti mereka sudah menduga pergerakan kita yang hendak menghentikan guncangan tanah dan bermaksud mencegat kita. Nah sampai di sini akan terjadi lagi battle seperti di Attack on Titan season 3, seperti human versus human ya, bukan human versus Titan, human versus human ya. Jadi fraksi Jaeger di sini sudah menggunakan armor atau suitnya Scott Legend gitu ya, yang udah dimodif ya, yang pistolnya itu udah pistol dari si Kenny Ackerman. Terus juga suitnya yang udah season 4 yang season pertama itu yang udah dimodif gitu guys. Udah gitu mereka membuat planning gimana caranya kita bisa menyelamatkan teknisi pesawat dan juga ketua dari klan Azuma Bito untuk OTW gitu kan. Mereka buat planning dan diusahakan untuk tidak membunuh fraksi Jaeger, karena mereka udah muak sama saling bunuh-membunuh, karena mereka dari pulau yang sama, dari sama-sama Pulau Paradis. Seharusnya tidak ada lagi aksi brutal saling bunuh seperti itu. Gitu sih Onya Koper menjelaskan kalau untuk menerbangkan mesin itu nggak sebentar, setengah hari paling nggak gitu kan, atau kapalnya itu harus dihangetin dulu, dipanasin ya bahan bakar si kapalnya untuk bisa OTW gitulah.
Udah gitu kan intinya kan di sini pusat tenaganya itu kan si Rainer sama si Annie. Karena mereka Titan bisa berubah dan bisa menghalau para fraksi Jaeger yang sudah pakai alat manuver 3D. Karena fraksi Jaeger ini udah dibekali dengan penemuannya si Kapten Hanji, itu si tombak petir ya, yang senjata anti Titan. Dan itu yang bikin bikin pusing, yang bikin planning itu jadi kacau balau gitu loh. Karena kan sekali kena tuh langsung imba gitu loh. Apalagi dikeroyok. Nah, udah gini tidak ada lagi seperti ini. Kita di sini untuk menolong orang kan. Masa pertama-tama kita harus membantai orang-orang pulau dulu. Kenapa jadi begini? Kata si Koni. Betul, itu betul juga sih. Nah, ya udah gitu si Rainer malah keinget sama kata-kata si Eren ya. Sudah kuduga, aku sama denganmu. Seperti itu kata dia. Jadi maksudnya begitu ya. Seperti itu, jangan menghalangi kami. Ya, intinya gitu kata si Rainer, jangan menghalangi kami saat kami sudah berubah jadi Titan dan menghalau fraksi Jaeger. Next guys. Ya udah gitu si Hanji ngelihat keluar kalau itu kepulan asap rumbling, kayaknya sepertinya OTW-nya sudah ke arah Marley ya, kayaknya udah rata gitu. Terus dia bilang, zoom, terlihat Titan yang terus maju sambil mengumpulkan uap panas di dalam jumlah besar di lepas pantai. Dari kecepatannya diperkirakan Titan sudah tiba di benua Marley. Otomatis mereka langsung shock karena kampung mereka di Marley. Kota timur laut Marley yang dekat dari sini pasti sudah musnah. Orang Paradis juga udah shock. Aku sama sekali tidak menyangka mereka sudah menyeberang laut cepat ini. Kalau seperti itu, benua lain juga akan lenyap seketika. Entah sudah berapa banyak orang yang terbunuh. Nah, sampai sini gue juga nggak ngerti kenapa ada kegiatan ada kekerasan yang dilakukan oleh Kapten Magat, yaitu merusak salah satu organ bagian tubuhnya si Yelena ya, atau mematahkan lengannya. Jadi dia sebenarnya ingin mendengarkan informasi bagus dari Yelena. Sebenarnya tuh Kapten Naga pengen nanya gitu loh, koordinat sekarang itu Eren kemana gitu loh. Tapi dia pakai kekerasan yang luar biasa. Dibekep, tangannya diinjek, lalu di crack. Aku akan terus mematahkan persendian lenganmu sampai kau mengatakan nih, wah gokil guys, gokil. Yelena tuh cewek loh. Tak perlu takut, aku tak akan membunuhmu. Syukurlah. Yelena juga goyang juga guys. Aku berubah pikiran, aku tidak ingin mati sampai ya gitulah. Akhirnya tuh dia jadi di sini Yelena temennya cuma si Onyang Upor doang. Karena mereka pejuang Marley yang menyusup ya ke Paradis, yang mana dia mendewakan si Zeke. Lanjut. Ya di sini masih membahas planning. Tuh Yelena dipakasih apa sih? Pengobatan, bukan pengobatan, apa sih, kayak buat tulangnya itulah, tulang tangannya itulah diperban. Kapten Nagat Eren Yeager menghapus semuanya. Dia berminta maaf, karena itulah aku mohon untuk saat ini tolong abaikan tindakan bodoh kami. Terus kata Armin, aku menolak apa? Dia bilang, aku menolak untuk berusaha bersikap benar tanpa mengotori tangan sama sekali. Maksudnya si Armin dan kawan-kawan dari Paradis ini ingin ikut membantu mereka dalam ya plan itulah. Udah gitu langsung mereka menjalankan plannya. Di sini si Vlog ngomong ke Azuma Bito, dan di sini ada wah parah banget nih. Ada perang saudara lagi. Ini ada perang saudara lagi. Jadi ada Azuma Bito yang bukan teknisi dari teknologi pesawat terbang atau kapal gitulah, dihabiskan. Jadi tersisa teknisinya aja. Jadi kuncinya itu kan di teknisi yang bisa menerbangkan alat atau teknologi gitu guys. Udah gitu ya tuh si Vlog juga sialan juga sih. Kau sama sekali tidak butuh teknologi Hizuru jika kami menekan hasrat kami dan bla 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 bla.
benih kecemasan pun bisa dicabut. Nah ini iya pokoknya planningnya lah, ditipu lah. Armin mencoba untuk mengecoh si Vlog kalau mereka melihat, ya pokoknya plan si Armin sama si Connie lah untuk mengecoh pasukan fraksi Jäger untuk bisa terlaksana plan mereka. Maksudnya mereka tuh dari tim mereka nih. Udah gitu mereka berpura-pura gitu, terus ada temennya si Samuel sama si Ras. Udah gitu mereka kayak ketahuan berbohong gitu loh. Kami sudah melepaskan detonatornya loh. Nah di situ si Armin, lu gimana nih kalau plan kita gagal. Nah udah gitu si Vlog masih mengancam itunya si teknisinya. Nah digagalkan atau di apa ya gitulah sama si ibu Hazumabito. Dor ada tembakan. Nah itu dia gagal. Nah padahal dia lagi di itu ya, lagi di titing ya, gue lagi dikunci gitu kan. Nona Kiyomi. Furuke. Sialan, bunuh dia. Aku tak sudi mati begitu saja. Nah di sini chaosnya langsung mulai. Terus si Mikasa langsung terjun, entah berantah dari mana, kayak ini kayak tim FBI untuk ngeciduk orang ya. Langsung dia tendang dengan sekuat tenaga dan kakinya ke parah banget si fraksi Jäger. Nah, satu lagi juga dia pukul gitu, gitu. Kok ya udah gitu si Vlog kabur dengan teknologi itunya yang gitu loh, yang kayak senjata Batman. Udah gitu dia keluar dan bilang, serangan musuh Mikasa, Armin, Ike, Connie. Dia memerintahkan anak buahnya fraksi Jäger untuk habisi satu gedung itu guys dengan tombak petir kan. Wah gokil, mereka mengkhianati Eldia, bunuh mereka. Waduh, ini human versus human lagi guys, kayak season 3. Udah gitu si Mikasa bilang sama Azumabito dan anak buahnya si teknisi untuk menyelamatkan diri ke bawah tanah. Sampai di tangga mereka kena cegat, terus hampir aja, tapi tuh akhirnya jadi bunuh-bunuhan lagi guys. Tuh dibantuin sama mereka, jadi dituntun ke bawah tanah. Di sini masih seputar si Armin, Connie sama si Samuel sama Ras, dimana fraksi Jäger ini pengen ngebom hancurin si pesawat yang mengapung di belakang kapal. Jangan intinya. Nah udah gitu si Armin naasnya kena dor guys, kena dor 3 kali. Dor itu enggak ini lagi apa, tidak apa ya, lazim. Kena dor di mulut guys. Waduh, ini ngilu parah. Walaupun dia Titan bisa sembuh dalam beberapa jam, tapi kasihin juga guys, jangan bergerak. Koninya nge-freeze, ya kan. Udah gitu masih dalam keributan di gedung Azumabito. Jadi, nah di sini apa mereka bermaksud mengurung dan diri di bawah tanah di mana tidak ada jalan kabur? Tidak mungkinkah ini? Di sini ada Raider dan Ani bersiap untuk Henshin untuk transform into Titan ya. Langsung auto berubah. Sering. Wah, gila ya. Nah, nih langsung digebuk kamar Connie, ya kan? Tuh, langsung berubah. Oh, ini si Levi bangun langsung berubah jadi Titan. Langsung kayak nepok nyamuk gitu biar lancar planning mereka. Udah gitu di sini masih sini si Armina masih sadar. Kita berlanjut. Pokoknya ini seru banget guys. Kalian wajib baca dan beli dah. Terus pengkhianat. Nah, aku. Wah, hentikan. Di sini parah banget guys. Jadi si Armin udah hampir mau kena dor di kepalanya, tapi udah duluan kena dor sama si Connie. Jadi si Connie ngerebut pistolnya si ini, dor juga itu. Akhirnya paling parah itu dia didor pas di mulutnya, parah. Ini gore abis.
Nah udah gitu si Amir sebenarnya juga ya dia kan orangnya kasihanan orangnya gitu kan. Tuh jenazahnya nyemplung ke laut, tuh kena dor, aduh parah. Semoga video gue nggak kena dolar kuning guys. Nah cuma di sini ada lembaran komik yang kelipat gini dari terbitannya, sayang sekali ya. Jadi di sini masih tuh satu halaman full si Ani sama si Raina lagi nge-backup gitu kan sebagai wujudnya Titan. Gokil. Nah udah gitu nih, sekitar 600 km dari pantai tempat Titan menepi akan menjadi korban dan hanya butuh waktu. Jadi kata teknisi Azumabito sebenarnya butuh setengah hari ya 12 jam untuk menerbangkan pesawatnya. Kalau setengah hari itu si Titan Ramblingnya udah ngeratain Marley. Jadi di situ mereka udah pusing, udah aduh gimana nih, kita udah gak punya waktu gitu loh. Gitu. Nah, ini gimana mereka teringat sama mereka waktu di Liberio. Yang benar saja. Tapi di sini ada titik cerah di mana si ibu Kiyomi ini, siapa nama tadi, dia jadi dia mau menepi ke pelabuhan atau pulau kecil Odiha. Jadi dia itu ada kayak pusat untuk menggerakkan si kapalnya jadi bisa lebih cepat gitu loh. Pokoknya segala suatu kemungkinan dicobalah. Jadinya mereka dikawal untuk naik ke kapal dan OTW ke Pulau Odiha. Di saat itu Titan Ani dan Raina kewalahan karena fraksi Jaeger udah punya tombak petir atau Thunder Spear. Nah udah gitu si Mikasa komunikasi sama si Ani. Biasanya mereka ini kan rival ya, sama-sama cewek kuat. Dia informasikan kalau kita mau OTW ke pulau terdekat, yaitu si Odiha itu. Ya udah gitu langsung lah, agak-agak runyam gitu kan. Dia kayak di backup gitu loh, kayak tawanan korban apa sih, penculikan gitulah, di backup sama polisi. Nah udah gitu fraksi Jaeger kena juga tebas sama siapa nih, sama si Hanji dan Mikasa. Hampir kena dor. Tuh Raina kata Magat, dia di backup dengan tangannya karena dia armor Titan. Tapi di saat itu juga Raina kena boom pakai tombak spearnya dari Flash Jaeger. Jadi susah gitu loh untuk nggak terluka gitu loh. Dia di saat dia mau nge-backup si Azumabito tapi di punggungnya ditembakin terus. Udah gitu ya itulah guys, sengit ya. Lanjut, udah mau hampir habis. Di sini masih itu. Nah ini si Ani juga coba nge-backup dengan tangannya, kena boom juga pakai Thunder Spear. Ini parah, putus tangannya guys, tangannya Ani juga. Oh 1, 2, 3 tuh. Ini Thunder Spear semua guys. Ini 4 langsung ke mat. Ini 4 malah tuh 4 langsung ke mukanya si Titan. Di backup sama si Rainer. Langsung kena mukanya Rainer. Langsung boom. Tuh. Langsung Rainer parah ya kenanya ya. Langsung inilah. Langsung down. Udah gitu ya dia si Vlog mengkomandokan pokoknya kita nggak boleh biarkan mereka keluar dari pulau ini gitu loh. Nah di saat yang sama juga si Falco ini ingin ikut bertempur karena dia udah ngeh kalau dia itu udah makan si Galliard Jauh Titan. Tapi dibilang nggak boleh karena orang yang bisa berwujud Titan itu kalau pertama kalinya pasti runyam, pasti masih nggak normal, masih nggak bisa mengendalikan gitu loh. Dan juga si Pik juga mau membantu backup si Rainer sama si Ani, walaupun dia Titan ini card Titan. Udah gitu lanjut, ternyata ada bala bantuan untuk fraksi Jaeger dalam bentuk kereta api, tapi bisa digagalkan, bisa diblok oleh seorang yang nanti akan gue jelaskan. Oke, terus
Next di sini Rainer, lihat. Rainer ini udah down banget, udah nggak bisa, tangan udah nggak ada, bagian dada sampai leher udah hancur, Anil makin parah, tangan udah habis, pala celopot ya kan, parah-parah. Ini kena tombak spear semua, kena tombak petir. Si Rainer, tubuhku tidak bisa bergerak. Si Ani parah, aku tidak bisa buat apapun. Gokil. Pokoknya parah ini fraksi Jäger. Akhirnya saling membunuh lagi. Aduh. Ironi ya. Tuh. Padahal mereka juga pernah pakai kostum yang sama gitu loh. Pernah menyerang Marley. Sekarang malah bunuh-bunuh lagi. Kalau ragu, kalau kita akan mati. Nah, di sini si Pik bantu dengan gigit-gigit gitulah. Yang penting bisa membantu lah. Nah, udah gitu dia nyerbu si Kartitan. Nah, di saat yang ini ternyata ada bantuan dari Falco dengan dia berubah sering jadi jauh Titan. Nah, di sini ada adegan si banyak Kopon lagi bantu teknisi Azumabito untuk memasok bahan bakar kapal biar bisa langsung cus OTW. Nah, ini dia bentuk Titan Falco baru dilihat pertama kali di komik volume 32 nih, dan dengan wujudnya menurut gue seperti unggas ya, dan belum ada sayap ya. Di sini Falconya belum bisa terbang seperti yang dirumorkan. Lanjut penyerangan fraksi Jäger dan si gitu kan, si Frog bisa lolos satu orang lolos toh, parah. Aku pertaruhkan pada tambakan ini kalau aku bisa melubangi lambung kapal yang satu tembakan. Nah, di sini ada satu harapan. Si Frog udah mau nembakin Thunder Spear ke kapal itu, udah ditembakin tapi diblok oleh seseorang. Ada tembak ya, langsung meleset tembakannya ke air. Vlognya juga itu, dan ditembak oleh mantan bocah laknat tuh si Gabi. Dia tuh aimingnya accurate banget guys, seperti dia nembak lehernya Eren nih. Ini bakal epic parah nih kalau anime nih. Langsung mereka fraksi Jäger kehilangan kapten, langsung buyar, dan mereka bisa kembali ke kapal untuk OTW ke itu pulau terdekat. Tapi di sini si Falco-nya belum bisa mengontrol kekuatan Titannya, makanya entah kenapa dia malah menggigit si Pik dalam mode Titan. Udah gitu kata si Kapten Magat disuruh tahan, si itunya disuruh didekep lah gitu loh, kayak di mode Smackdown untuk dibebaskan. Caranya gimana? Kapten Magat pakai pisaunya itu disembelih lehernya si Falco, terus diambil tubuh aslinya si Falco. Oke, langsung aja. Udah mau habis di OTW ini, udah pada babak belur. Mikasa gendong Ani, Hanji gendong bantu jalan si Pik, Connie sama Jen bantu jalan si Rainer, Kapten Magat gendong si Connie. Waduh, habis semua guys, semuanya babak belur. Udah lewat. Langsung, tapi di sini Kapten Magat nggak ikut OTW, dia membantu di belakang dan bertemu dengan Kapten Shadish yang sempat di babak belur dihajar sama fraksi Jäger ya. Di itu kasihan juga. Akhirnya dia bikin planning untuk membuat jebakan agar menyelamatkan teman-temannya dengan menuangkan bubuk masiu di sebuah kapal, terus diledakkan sendiri, jadi kayak bom bunuh diri untuk menyelamatkan teman-temannya gitu guys. Gue gak ngerti sih. Terus sedih juga sih, langsung boom gitu, kasihan ya. Jadi dia berjasa di saat terakhir sesama kapten ya. Jadi dia berdua itu bilang mereka bangga sama anak didiknya yang pernah dilatih dan mereka sudah bertambah kuat gitu guys. Terus sedih. Di sini informasinya Ani sudah tidak ada cara untuk menyelamatkan Liberio, kampung halaman kalian. Di sini si Ani ngedown karena tahu kalau kampung halamannya sudah rata oleh Rumbling. Otomatis juga si Rainer, si Gabi, si Pik
udah down, udah lemes karena kampung halamannya rata sama Rambling. Dan si Ani bilang enggak, gue udah nggak mau ikut-ikutan kayak gini lagi gitu guys, udah lemes lah dengan kalian maupun dengan Eren. Dan di sini udah berganti ke isi kepala dari Eren ya. Di sini Eren pokoknya banyak hal-hal yang terkuak lah di beberapa slide lembar inilah, seperti dia berdiskusi sama Yelena, Eren pernah berdiskusi sama Historia waktu masih di pulau, Eren diskusi sama si Vlog, Eren diskusi soal apalah kehamilan lah, terus diskusi sama si Zik waktu di itu penampungan. Dan yang bikin gue geli adalah ternyata begitu cara Eren berpura-pura jadi korban perang waktu diasingkan di Liberio. Dia melakukan ini guys, ngilu sumpah. Ini semoga nggak dolar kuning, ini ditahan pakai kain. Gila. Udah gitu ini apaan, kayaknya selongsong shotgun deh. Dia gituin beneran, ini mah guys luka beneran gitu loh. Gue kira dibuat-buat kayak Itachi gitu kan. Kok Itachi kayak apa sih, kakak kasih gitu kan. Gitu tutupin. Ternyata beneran dia teringat sama teman-temannya. Terus ini ada gambar burung. Terus berganti ke angkatan laut dari apa nih, kayaknya Marley ya. Mereka udah siapin kayak angkatan laut senjata. Wah, ini dia guys. Ini bukan ombak laut, ini adalah uapnya Rambling dari ujung ke ujung. Fire, ya kan? Oke, dan di sini angkatan laut dari Pulau Marley udah genjatan serangan lah ya ke para Rambling. Tapi Ramblingnya kayak biasa aja. Dan di sini malah si Titan Ramblingnya, Titan temboknya kayak berenang begitu guys. Lu bayangin guys, ini Titan segede gedung, ini berenang guys di lautan luas untuk menghindari tembakan pertama. Itu kan udah perintah dari Eren gitu loh. Ini gokil, gimana Eren merintahin makhluk segede gedung gitu untuk berenang gitu loh. Dor gitu kan. No, mereka juga bingung gitu loh, ini kemana gitu loh si Ramblingnya. Ada ombak. Kalian tahu ini yang bikin gue ngeri banget kalau gue naik kapal ke laut. Ini gue lupa namanya, fobia apa dah. Pokoknya fobia akan takut kedalaman air atau laut. Ini kapal segede gini, ini si Ramblingnya ini berenang, ini kayak mau ke atas itu loh, kayak Godzilla yang punggungnya itu nabrak perahu kayak gitu guys. Ini sih gue ngeri parah kalau gue naik di kapal ini. Nah gitu, mereka nih orang-orang ininya kaget, terus kena uap panasnya Rambling. Nah uap panasnya jalan ya kan, ini epic parah. Boom, ini serem parah guys, kayak akhir zaman gitu loh. Di banyak awan-awan asap gitu, ada bayangan monster gede banget. Ini serem parah sih. Epic nih kalau animenya nih. Udah gitu si Rambling yang tadi berenang bangkit dan menghancurkan kapal-kapal yang tadi menyerang. Jadi mereka itu di lautan luas cuman sedengkul doang guys. Ini segede apa coba? Setinggi apa ini Titan temboknya ini? Gokil nggak loh? Nah, udah begitu lanjut. Pokoknya di sini nggak ada kata-kata obrolan lah guys, cuman gambar doang. Udah gitu ditembakin juga nggak mempan, udah kayak nembakin tembok tuh loh. Ini otot semua setebal gedung. Mereka juga udah bingung gitu kan, udah nembakin meriam segala macem, tetap mereka ini ya mundur ya. Baru kelihatan Eren tampak depan, jeng, baru ada kata-kata itu dia. Siap guys, ceng, Titan penyerang, attack on Titan. Ini Eren guys, seriously ini Eren walaupun rambutnya kayak benang-benang. Nah lanjut, mereka udah bingung. Lanjut lagi, dan di sini Eren teringat sama ibunya yang dimakan sama Titan, yang mana ini adalah Dina Fritz ya.
akan kubasmi semuanya. Dari dunia ini tanpa tersisa seekor pun bersambung, teman-teman. Ini Eren, asap. Lihat guys, gue fokusin dulu. Ini Rambling, asap. Ini udah masuk ke Marley kayaknya ya. Tuh, ini Titan rambling terus sampai ujung. Ini satu pulau, ini satu negara nih habis guys. Udah, ini Shingeki School Castle gue belum baca, nanti aja, dan gak ada hubungannya sama cerita inti. Ini coret-coretan si Hajime Isayama untuk volume 33. Demi sahabat, demi mimpi, dia akan menginjak-injak dunia luar, tak peduli apapun yang ada di bawah kakinya. Wah, ini kayak ada anak kecil gitu, kayak mau di sama Rambling. Wah, ini serem parah. Habis udah promosi komik Ajin, Ires, Flash Game, dan Killing. Segitu guys. Udah review komik Attack on Titan volume 32. Mohon maaf jika durasi videonya agak lama karena gue nge-reviewnya lumayan detail per adegan per adegan, per lembar gue kasih lihat semuanya ya. Jadi buat teman-teman, makasih yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa tekan tombol like dan komen pendapat teman-teman tentang komik Attack on Titan volume 32. Atau teman-teman punya spoiler, punya teori, boleh komen sebanyak-banyaknya di kolom komentar bawah. Kita sharing sesama penikmat komik Attack on Titan. Boleh guys ya, sharing di kolom komentar, dan jangan lupa untuk klik share biar teman-teman kalian tuh tahu ada yang review komik Attack on Titan. Pokoknya nanti komik-komik Attack on Titan volume sebelumnya nanti akan gue cantumkan di akhir video biar teman-teman gak ketinggalan ya. Oke? Dan jangan lupa untuk klik subscribe buat yang belum subscribe. Makasih buat yang udah klik subscribe. Oke guys, gitu aja review gue untuk komik Attack on Titan volume 32. The best of the best ya. Mereka bersatu untuk ngejar si Eren. Sampai ketemu di video review komik lainnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Selamat malam. Rambling is coming.